Pak Wayong. Kenapa saya menemui Pak Wayong hari ini? Kurang tahu saya. Nongkrong ya? Ya nggak tahu. Ngapain? Kita mau ngopi-ngopi dulu boleh, tapi nggak ada kopi di sini. Ya barusan tadi tahu. Dosen favorit gitu. Jangan vulgar favorit dong. Apa ya? Saya menjadi salah satu dosen favorit. Setelah kita melakukan survei ya, ternyata nama Pak Rifki termasuk grade tertinggi. Dalam hal? Juga, dalam hal apa nih? Menurut mentionnya mahasiswa, saya pribadi ya nggak tahu ya positif atau negatif, tapi pokoknya skor nomor 1 ya dari penilaian mahasiswa. Saya kan nggak tahu ya apa yang disampaikan mahasiswa terhadap saya kan gitu. Semua punya kenangan tersendiri lah dalam diri saya dan semua sangat unik dan semua berkesan karena mereka punya cerita sendiri-sendiri gitu. Kalau saya minta 1 atau 2 nama? Mbak Nia kalau nggak salah dari Denpasar. Hampir semuanya berkesan, punya cerita masing-masing. Cuma ada anak yang membuat saya paling berkesan itu Jody. Yang paling berkesan, Ricky. Yang paling berkesan itu Niki. Yang paling memorable, ya Rizal itu, Sinyo. Terutama ya itu kalau sebut cewek ya karena perwakilan ya, kalau ada perbandingan di prodi itu ada namanya Faya ya. Kemudian kalau cowok itu ada Mas Imas ya. Saya bisa menyebut nama Ariski. Karena beberapa kali, 3 kali saya bimbing dari Denpasar, itu pasti yang pertama ikut ujian di proposal sampai ujian tertutup itu. Selain konsultasi juga banyak cerita. Kan otomatis dosen pembimbing itu mau nggak mau harus deket ya sama anak binaannya. Jadi Jody ini menurut saya salah satu anak yang pejuang gitu ya. Walaupun dia memiliki keterbatasan yang banyak, jadi keterbatasan itu nggak jadi alasan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dia 4 kali ganti judul tugas akhir dan saya 4 kali membimbing seperti seolah-olah membimbing 4 tugas akhir yang berbeda karena dia sudah sampai separuh jalan berhenti ganti. Bukan karena dia nggak bisa tetapi anaknya yang agak labil kayaknya. Aduh Bu, saya ganti ini aja. Aduh Bu, saya ganti ini aja. Cuman yang saya suka dari dia adalah dia mau belajar. Itu hal yang mungkin agak sulit ditemui dari mahasiswa zaman sekarang tuh. Berkesannya banyak yang mengintimidate dia, tapi ternyata waktu ujian unpredictable, luar biasa. Gitu Pak. Jadi cukup bangga sih bimbing Niki. Ya semuanya bangga, cuman yang paling berkesan Niki. Ya orangnya lucu aja sih sebenarnya itu. Si Sinyo ini karakternya agak unik, tapi saya bersyukur di detik-detik terakhir itu dia mau menyelesaikan skripsinya. Kalau enggak, DO-nyo, HU-nyo. Karena dia tanggung jawabnya juga bagus ya kan. Kemudian kalau Mas Imas itu selain dia sebagai mapro, dia juga bertanggung jawab lah di dalam mendidik adik-adiknya seperti itu. Unik karya Pak, murah senyum, tapi memorable-nya apa? Kalau ketemu dengan anak itu mesti guyon toh Pak. Dan ya guyon ya sesama manusia, bukan dosen dan mahasiswa tapi sesama manusia akhirnya. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali?
bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Kalau masalah remind tuh kayak satu bentuk kewajiban ya saya sebagai pembimbing, karena ada beban, kemudian sedikit lagi ada rasa kayak gagal juga pada saat mahasiswa tidak menyelesaikan tesis hanya karena faktor takut atau tidak selesai gitu ya. Itu yang saya sayangkan. Jadi terlepas dari masalah mereka, saya berusaha masuk di dalamnya, bahkan saya mengkorek ada masalah apa, ayo kita selesaikan sama-sama gitu. Itu sih karena sukses itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Oh iya, itu kata-katanya tahu nih siapa yang ketik itu ya. Kayaknya Pami itu ya yang ketik ya. Sopo itu? Ya Allah. Kira-kira siapa? Sopo Pak? Enggak lah. Bukan. Enggak Pak. Kalau sesama cowok kita kan cenderung cuek ya. Ini cewek bisa jadi cewek. Marahnya lebih ke arah apa ya? Ya nggak hanya mendidik sih, tapi lebih ke arah sayang sih. Kasihan anak-anak kan di sini belajar. Kalau misalnya nggak ditegesin, terus mereka dibuat santai-santai aja, ke depannya kayak gimana gitu. Karena kalau nggak di bangku kuliah, di mana lagi mereka dapat pembelajaran di situ. Sama-sama. Saya nggak tahu persis, cuman kayaknya ada satu nama seperti yang bimbingan saya, ikut BP3 di saya. Saya lupa kalau pernah menyemangati dia di BP3. Kayaknya Afif deh, tapi nggak tahu lagi ya. Ngilu ya, karena selain diobja-obja juga harus target. Nah, tidak hanya sekedar ngoyak-ngoyak aja. Nah, yang jelas pasti saya selalu kejar. Siapapun pembimbingnya, bahkan bukan pembimbing saya waktu ujian ya, tapi saya kejar semuanya gitu loh ya. Karena bagi kami adalah titipan amanah dari orang tua. Kalau bisa 7 semester selesai. Nah, itu amanah. Lah amanah itu harus saya jalankan. Iya, mungkin itu yang paling diingat mahasiswa ya, karena mungkin paling bawel, menurut saya paling bawel. Jadi kalau biasanya dulu itu mahasiswa yang cari dosen, kalau saya ke anak-anak bimbingan, saya yang cari mereka sampai dapat gitu. Dengan tujuan, ya gimana caranya, ayo kita fight bareng lah. Yang ujian tuh bukan cuman kamu, yang ngerjakan tugas akhir kamu harus kolaborasi sama dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingnya juga harus aktif, mahasiswanya juga harus aktif gitu. Saling timbal balik. Makanya mungkin yang diingat sama mereka adalah yang bawelnya itu kali ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan
turut berbahagia karena sudah bisa meraih gelar Magister Manajemen. Saya tidak akan pernah lupa dengan prosesnya dan saya berharap benefitnya bisa untuk semua orang. Itu aja sih. Yang pasti ucapan selamat ya, terus tetap percaya diri ya, kalau sama dia itu kan melakukan yang terbaik. Dia selalu bilang itu seperti itu. Jadi jangan selalu membuat kesan itu jelek ke siapapun. Jadi harus lakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Lebih ke arah semangat aja sih Pak, supaya nggak pantang menyerah. Semoga selama kuliah di sini di Prodi Manajemen, ketemu dengan saya, Pak Agus dan teman-teman dosen lainnya, itu bisa memberi hal yang positif buat hidupnya ke depan. Manfaat, berkah, apapun lah. Yang baik-baik pokoknya. Tuh. Sinyo, jadilah pribadi yang lebih baik lagi dan hargai setiap orang. Jangan lupa sama Bu Frans, itu aja sih. Iya. Kemudian jangan lupa sama UPT. Ketika kamu sukses nanti, kamu suatu saat akan saya undang ke sini untuk menjadi pembicara, untuk bisa sharing ke teman-teman tentang anything yang kamu dapatkan di industri, khususnya yang berkaitan dengan kinerja kita di sini sih. Gitu. Untuk S1 dan S2 ya, bagi para orang tua ikut berbahagia. Bapak Ibu mungkin tidak melihat secara langsung proses perjalanan dari putra-putrinya pada saat berkuliah, tetapi inilah hasil akhir dari perjalanan mereka untuk bisa meraih gelar S2 maupun S1 dan ikut berbangga karena Bapak Ibu berhasil menghantar putra-putrinya untuk meraih gelar S1 maupun S2 baik secara jasmani maupun rohani, karena doa-doa mereka itu cukup dan sangat luar biasa. Nah, ini saja yang ingin kami sampaikan dan semoga gelar yang mereka peroleh dengan nama bersama gelar yang baru benar-benar bisa bermanfaat untuk semua pihak. Itu saja. Ucapan terima kasih ya, karena dia sudah mempercayakan anaknya ke kita, ya kan? Ya, terima kasih sudah mempercayakan sekian tahun masa hidup anaknya di Asia. Semoga berkah buat kita semua. Gitu. Saya ingin mengucapkan selamat mempunyai anak yang hebat, gitu, dan punya keyakinan besar Jody ini bisa jadi orang yang hebat. Tetap rendah hati, tekun beribadah itu ya, itu juga menurut saya menarik. Kalau misalnya diberi kesempatan untuk ketemu orang tua, nggak hanya Diki aja sih, semua orang tua wisudawan, terutama di Prodi DKV, saya mewakili dosen-dosen mengucapkan terima kasih karena sudah menitipkan dan memberi kami kesempatan untuk berbagi ilmu kepada mereka. Itu Pak. Terima kasih sudah mendidik Ricky menjadi anak yang beretitude. Itu yang saya mau apresiasi.